Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala min kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladzina kharaju min diyarihim hum ulufun hadar al-maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha la dzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mempelajari tentang ta'un. Lalu apa itu ta'un? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 243 yang artinya, "Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan lagi mereka. Sungguhnya Allah memberikan karunia kepada umat manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana Allah mematikan orang-orang yang ingin mengingkari takdirnya, ingin melarikan diri dari kematian karena ta'un. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, mereka berjumlah 4.000 orang. Mereka pergi untuk menghindarkan diri dari ta'un atau wabah penyakit yang dikala itu wabah penyakit ta'un itu semacam pes. Mereka mengatakan, kami akan pergi ke daerah yang tidak ada kematian di sana. Kemudian Allah berkata, matilah kalian. Maka mereka pun mati. Lalu Nabiullah berdoa kepada Allah untuk menghidupkan mereka kembali. Maka dengan atas izin Allah mereka pun hidup lagi setelah mengalami kematian. Dari hal tersebut, beberapa orang di antara mereka beriman, tetapi kebanyakan tetap menjadi kafir. Dari hadis riwayat tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa manusia tidaklah seharusnya melarikan diri dari takdir Allah. Seperti yang terjadi pada masa tersebut, mereka ingin melarikan diri dari ta'un. Tetapi ternyata ketika Allah berkehendak mereka mati, maka mereka pun mati. Di situ Allah sedang ingin menunjukkan kekuasaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fil ardi ayati lil muqin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina, dan kami telah menunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaq, di langit, wa fil ardi ayati lil muqin, dan di bumi ayati, kami pun menunjukkan ayat-ayat kami atau tanda-tanda kekuasaan kami, lil muqin, bagi orang-orang yang yakin, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian sendiri, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Jadi sebetulnya Allah sudah menunjukkan banyak sekali tanda-tanda kekuasaannya di langit, di bumi, dan pada diri kita sendiri. Tergantung diri kita sendiri apakah dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu atau tidak. Nah, hal tersebut juga berlaku untuk kita dalam menghadapi wabah yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Dalam menghadapinya, kita tidaklah harus takut. Tidak pula harus ingin merasa, saya ingin melarikan diri dari wabah ini untuk menghindari kematian atas wabah tersebut. Tidak. Karena Allah sudah menakdirkan siapa yang harus mati, siapa yang harus selamat, siapa yang harus sakit, siapa yang harus sehat. Semuanya ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan hanyalah bertawakal kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan tetap berikhtiar. Nah, lalu ikhtiar apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi wabah tersebut?
Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi fil ardin fala tazkuluha." Yang artinya, idza sami'tum bihi fil ardin, jika ada wabah pada suatu negara atau suatu tempat, fala, maka janganlah kamu tazkuluha, datang ke tempat tersebut. Jadi jika ada suatu penyakit, suatu wabah di suatu tempat atau suatu negara, kalian tidak harus atau jangan mendekati atau datang ke negara tersebut atau ke tempat tersebut. Wa idza waqa'at ardin wa antum biha. Wa idza waqa'a bi ardin, dan jika suatu tempat sudah terjangkit, wa antum, dan kalian semua, biha, ada di tempat tersebut, fala takhruju firara minha. Fala, maka janganlah, takhruju, kalian pergi, firara, untuk melarikan diri, minha, dari tempat tersebut. Jadi jika tempat tinggal kalian atau tempat yang kalian ada di dalamnya terjangkit suatu wabah, fala takhruju firara minha, janganlah sekali-kali kalian melarikan diri dari tempat tersebut, seperti yang dilakukan umat-umat yang Allah matikan kemudian Allah hidupkan lagi. Jangan kalian melarikan diri dari wabah. Maka dari itu, stay at home dengan niat agar wabah tersebut segera berakhir. Tinggal di rumah, jangan pergi kemanapun kecuali untuk hal yang mendesak, dan niatkan bahwa kalian melakukannya agar wabah tersebut segera berakhir. Kemudian bertawakallah kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, seperti diceritakan atau Allah sampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 59, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka setelah kalian membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Anak-anakku, semoga sekilas yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dalam menghadapi wabah ini, alangkah baiknya kita stay at home saja, berdiam di rumah, tidak melakukan banyak aktivitas di luar ataupun berkerumun. Semoga wabah atau penyakit ini segera berakhir. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.